Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wadatus Soleha dengan NIM U 2019-10-27. Nah, di sini saya akan membahas sedikit mengenai pedoman mushaf tajwid wana. Nah, yang akan saya bahas ada 3 hal. Yang pertama yaitu mengenai sejarah mushaf tajwid wana. Yang kedua mengenai prinsip pada pedoman mushaf tajwid wana. Yang ketiga adalah rumusan dalam pedoman mushaf tajwid wana. Nah, sebelumnya perlu kita ketahui dahulu apa itu mushaf tajwid wana. Jadi yang dimaksud di sini adalah mushaf cetakan modern yang teks ayatnya dibumbuhi lebih dari satu warna. Banyaknya penerbit mushaf yang berkembang di Indonesia juga ikut menumbuhkan ide-ide kreatif untuk mempermudah para pembaca Al-Quran. Salah satunya adalah dengan menggunakan metode warna. Nah, metode warna ini dapat membantu para pembaca untuk mengetahui hukum tajwid yang telah dirumuskan berdasarkan warna dari penerbit. Baik, untuk pembahasan yang pertama yaitu sejarah pedoman tajwid wana. Pada mushaf cetak generasi awal hingga menjelang ditetapkannya mushaf standar Indonesia yaitu pada tahun 1984, penggunaan tanda tajwid dalam bidang teks ayat Al-Quran mengalami pergeseran. Hampir semua simbol tajwid dihapus dari bidang teks ayat kecuali simbol yang dipertahankan. Contohnya seperti tanda mim untuk bacaan iqlab. Nah, dan kemudian tanda ini diperjelas di akhir mushaf dengan kaidah tajwid. Namun pada awal milenium kedua, kaidah tajwid yang awalnya dilampirkan di belakang mushaf mulai diimplementasikan pada teks ayat. Hal inilah yang kemudian dikenal dengan sistem tajwid wana. Pada saat itu negara yang mencetak mushaf dengan varian sistem tajwid wana adalah negara Mesir dan India, yaitu pada tahun 2000-an. Nah, di India sendiri mushaf tajwid wana yang diterbitkan pertama kali oleh Islamic Book Service New Delhi, yang kemudian penerbitan inilah menjadi cikal bakal dari terbitnya mushaf tajwid wana di Indonesia. Nah, di Indonesia mushaf tajwid wana ini muncul pertama kali sejak tahun 2005, yang mana penerbit pertama yang menerbitkan sistem tajwid wana ini adalah penerbit Lautan Lestari dan Yayasan Jayabaya Jakarta. Namun seiring bertambahnya waktu, beberapa penerbit mengikuti jejak dari dua penerbit tersebut, namun dengan menerbitkan mushaf tajwid wana dengan warna yang berbeda-beda. Nah, perbedaan inilah yang kemudian memunculkan kebingungan di tengah masyarakat, apalagi untuk masyarakat yang awam. Nah, merespon keadaan tersebut, Lajnah Pentasihan Mushaf Indonesia melaksanakan lokakarya penerbitan Al-Quran, yang mana melahirkan rekomendasi yang salah satu isinya adalah mengenai penyusunan buku pedoman tajwid sistem wana. Nah, kemudian buku inilah yang akan menjadi pedoman atau acuan bagi penerbit yang ingin mencetak mushaf tajwid wana. Nah, untuk pembahasan yang kedua yaitu prinsip dalam pedoman tajwid wana. Di sini ada 7 prinsip. Yang pertama yaitu sistem wana merupakan lambang atau warna sebagai upaya untuk memberikan kemudahan bagi masyarakat, terutama pembaca pemula dalam membaca Al-Quran. Yang kedua adalah tajwid sistem warna ini hanyalah sebagai pelengkap dalam membaca Al-Quran, yang mana jika ingin belajar Al-Quran harus belajar secara langsung kepada guru. Nah, prinsip yang ketiga yaitu sistem pewarnaan dirumuskan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah kelompok bacaan huruf, yang kedua kelompok bacaan panjang, yang ketiga tanda wakaf, yang keempat adalah huruf yang tidak dilafalkan. Nah, prinsip yang keempat adalah pembumbuhan warna tajwid ada 6. Yang pertama itu warna merah, ada magenta, ada cyan, biru, hijau, dan grey. Yang kelima adalah sistem pewarnaan harus mengacu kepada sistem tanda wakaf dalam mushaf standar Indonesia. Yang keenam, sistem pewarnaan pada tajwid wana menggunakan salah satu dari 3 model, yaitu model akademik, fonetik, dan praktis. Pada prinsip yang terakhir adalah mushaf Al-Quran tajwid sistem wana yang sudah beredar menjadi salah satu bahan pertimbangan dalam perumusan warna. Nah,
Lanjut pada pembahasan yang terakhir, yaitu mengenai rumusan dalam pedoman tajwid wana. Di sini ada 4 rumusan, yaitu yang pertama untuk kelompok hukum bacaan huruf. Di sini menggunakan 5 warna. Yang pertama adalah warna merah yang digunakan untuk idgham bila gunnah, idgham mutamatsilain, idgham mutajanisan, dan idgham mutaqaribain. Kemudian ada warna magenta yang digunakan untuk tanda idgham bigunnah, idgham mimi, dan idgham dan gunnah. Nah, yang ketiga ada warna cayang yang digunakan untuk tanda iqlab. Yang keempat ada warna hijau yang digunakan untuk tanda ikhfa dan ikhfa syafawi. Yang kelima ada warna biru yang digunakan untuk qalqalah. Nah, kemudian pada rumusan yang kedua itu untuk kelompok hukum panjang bacaan. Di sini ada 3 warna yang digunakan. Yang pertama warna magenta yang digunakan untuk tanda mad lazim. Yang kedua ada warna cayang yang digunakan untuk mad wajib mutaswir. Yang ketiga ada warna hijau yang digunakan untuk mad jaiz munfasil dan mad sila tawilah. Nah, lanjut pada rumusan yang ketiga, yaitu untuk kelompok tanda waqaf. Di sini sama menggunakan 3 warna. Yang pertama ada warna merah yang digunakan untuk tanda waqaf lazim dan al-waqfu aula. Yang kedua ada warna biru yang digunakan untuk waqaf mu'annaqah dan waqaf jaiz. Yang ketiga ada warna hijau yang digunakan untuk al-wasl aula dan la waqfa fi. Kemudian untuk rumusan yang terakhir itu untuk huruf yang tidak dilafalkan maka akan diberi warna grey. Nah, sekian pembahasan yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.